Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke tema 7. Kita akan belajar menggali karya sastra non-fiksi. Ada ayat Quran dari Al-Hujurat 13 yang mengingatkan kepada manusia bahwa sesungguhnya Allah menciptakan manusia dari laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa, bersuku, supaya saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dalam mempelajari teks non-fiksi kali ini, di buku ke-7 atau tema ke-7, kita akan menggali informasi, kedua menemukan kosakata baru, ketiga mengartikannya dari KBBI, memahami isi bacaan dan membuat kalimat baru dari kosakata yang kalian temukan. Tentunya kita harus membaca, dan bacaan kita pada saat ini adalah tentang bahasa, kekayaan yang harus dilestarikan. Bu Guru akan membacakan paragraf pertama. Kekayaan suatu bangsa tidak hanya diukur melalui sumber daya manusia ataupun sumber daya alam yang melimpah. Tanpa disadari, ada satu aspek yang terlewatkan dari sekian banyak hal yang mengindikasikan suatu bangsa itu memiliki keunggulan. Tentunya Bu Guru tidak akan membaca semuanya. Dari paragraf ke-1 kita lihat ada kata yang Bu Guru tandai warna merah. Di paragraf ketiga pun ada 3 kata yang Bu Guru beri warna merah. Maksudnya silakan anak-anak cari kosakata tersebut di KBBI artinya. Nah, ini adalah kosakata yang kita dapat dari wacana di atas. Ada melimpah. Untuk mengetahui artinya di KBBI, maka kita harus penggal untuk mendapatkan kata dasarnya. Limpah adalah kata dasar dari melimpah. Tidak perlu dimasukkan karena merupakan imbuhan. Kemudian mengindikasikan. Berarti kita penggal dulu sebelumnya indikasikan. Nah, meng dan kan adalah awalan dan akhiran. Jadi yang kita masukkan ke dalam KBBI adalah kata ini, indikasi. Tentunya kalian pernah belajar memasukkan atau mencari arti sebuah kata di KBBI. Nah, ada lagi heterogen, acap kali, dan berpengaruh. Nah, untuk anak-anak bisa kita lakukan kegiatan ini di aplikasi Padlet. Kalian nanti bisa berkolaborasi untuk mencari kosakata baru. Nah, kalau kita sudah pahami kata-kata sulit dari yang sudah Bu Tiwi ajarkan tadi, nanti kalian akan tahu apa isi dari paragraf 1 dan apa isi dari paragraf kedua. Dan setelah itu kalian bisa membuat kalimat yang baru dari kosakata baru tadi, misalnya melimpah. Kita ketahui melimpah di KBBI artinya adalah banyak sekali. Kalau di bacaan, di sini kata melimpahnya itu dipakai pada kalimat pertama, paragraf pertama. Nah, ketika kalian ingin membuat kalimat baru, kalian bisa berkreasi lebih banyak lagi. Misalnya, kakek itu mempunyai kebun buah yang melimpah, atau bapak itu mempunyai kekayaan yang melimpah. Ibu memiliki banyak buah mangga yang melimpah, dan sebagainya. Nah, untuk akhir pertemuan ini kita punya quotes. Masing-masing orang bisa membuat quotes. Ini adalah quotes dari beberapa tokoh terkenal. Yang pertama adalah Edmund Burke. Membaca tanpa memikirkannya ibarat makan tanpa mengunyah. Jadi kalau membaca itu pikirkan isinya. Dari Yusuf Kala, Bapak Wakil Presiden Indonesia yang ke-10 dan ke-12. Bacalah maka Anda akan mengenal dunia. Menulislah maka dunia akan mengenal Anda.
Dan terakhir ini dari seorang sastrawan bernama Pramudia Anantatur. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Baik, tentunya kalian punya quote sendiri, dan setelah ini kerjakan buku tema 7 halaman 10-15 dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Terima kasih.